Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Nur Azhara dari 11 IP 1. Di sini saya akan mewawancarai mama saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hasana. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang mama rasakan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang pendidikan? Pertama ya, karena waktu itu pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono tuh sekitar tahun 2005 ya. Dalam bidang pendidikan itu di sana udah mulai bahwa ada program pendidikan gratis dan pendidikan wajib, mengikuti pendidikan formal itu wajib selama 9 tahun. Nah dari situlah alhamdulillah banyak ya, salah satunya dulu itu kan waktu zaman saya dulu cukup sekolah sampai tingkat SD aja. Namun ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, wajib belajar 9 tahun diterapkan gitu, dan alhamdulillah sudah mulai meringankan beban masyarakat perihal pendidikan bisa secara gratis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 adalah, apa perbedaan yang mama rasakan saat masa Pak Soeharto dan Pak Jokowi dalam bidang infrastruktur? Masya Allah ya, kalau dulu itu Pak Soeharto itu memang disebutnya Bapak Ekonomi Negara ya, Bapak Ekonomi kalau nggak salah, saya udah lupa. Nah untuk infrastrukturnya itu memang eh, dulu juga apa dibangun dibangunnya apa ya dulu tuh, salah satunya itu tempat rekreasi Taman Mini Indonesia Indah. Nah dulu itu tidak terlalu banyak tempat rekreasi gitu, jadi orang-orang tuh pada excited banget gitu untuk datang ke TMII, dan sampai sekarang saya umur segini belum pernah tahu. Cuman bisa lihat di TV aja, dan memang dikembangkan banget TMI itu oleh keluarganya Pak Presiden Soeharto. Nah kalau Pak Jokowi infrastrukturnya itu ya sekarang banyak didirikannya atau dibangun jalan-jalan untuk menghindari kemacetan gitu, seperti itu ya, seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 adalah, kebijakan apa saja yang mama rasakan pada saat zaman Pak Jokowi? Kebijakannya mungkin kalau sekarang lebih sistematis, maksudnya sistematis gini, orang-orang yang tidak mampu mereka memiliki identitas gitu ya, seperti identitas keluarga sejahtera itu dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk para pelajar sudah ada kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk masalah kesehatan alhamdulillah juga ada program gratis dari pemerintah untuk warga masyarakat yang memang kurang mampu, yaitu adanya kartu sehat, kartu Indonesia Sehat KIS gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya kartu itu juga, ketika ada masyarakat atau memiliki kartu-kartu yang lain, ketika ada masyarakat yang tidak mampu untuk ke jenjang pendidikan, kartu-kartu itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan juga. Jadi memang sih waktu presiden-presiden dulu ya belum ada yang namanya kartu ini kartu itu, dan sekarang ada, jadi kayak punya kartu sakti gitu kita sekarang. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah, lebih milih zaman sekarang atau zaman Pak Harto? Berikan alasannya. Kenapa sih harus zaman sekarang, kenapa harus zaman Soeharto nggak zaman Habibie gitu, zaman Bu Mega gitu, zaman Gus Dur gitu, kenapa? Nah pasti ini adalah kandidat yang sangat kuat ya, dua ini. Kalau saya sih lebih setujunya, lebih nyamannya mungkin ya, karena dulu itu eh, Pak Presiden Soeharto itu menjabat menjadi presiden itu sangat lama sekali, dan alhamdulillah meskipun pada akhirnya ketika itu ada reformasi di tahun 2008 yang akhirnya dilengsarkan Pak Soeharto itu, tapi masyarakat merasa sejahtera, merasa tidak terintimidasi, merasa tidak tertekan dengan kenaikan harga bahan pokok, kenaikan listrik, kenaikan BBM, tidak seperti sekarang ini. Jadi yang saya rasakan meskipun dulu masih usia belum sekolah gitu, belum berumah tangga dulu, tapi saya rasakan itu memang lebih nyaman pada era Pak Soeharto, Pak Presiden Soeharto. Beras tidak pernah mahal sampai seperti sekarang ini. Kemudian pendidikan meskipun berbayar tetap kita bisa bayarnya gitu.
Kemudian juga pekerjaan juga tidak terlalu sulit mendapatkan kalau dulu, meskipun ya akhirnya wah ini karena korupsi nih 7 turunan dan lain sebagainya, itu tidak seperti yang sekarang itu, yang korupsinya itu bahkan lebih banyak dibandingkan dulu. Tapi walau alam karena saya awam sebetulnya. Oke. Kalau gitu, kalau lebih jaya pada zaman Soeharto, kenapa Pak Soeharto dilengsarkan? Sebetulnya mungkin saya juga nggak ngerti ya kenapa dilengsarkan, itu karena memang ada sesuatu kebocoran kali ya. Kalau nggak bocor mungkin tidak akan ditambang karena ada sesuatu yang merasa wah ini jadi seperti di adik kuasa gitu, jadi seperti dikuasai oleh Pak Soeharto, yang lain tidak boleh. Memang dulu itu tidak bebas berpolitik, kemudian dulu juga tidak bebas berpendapat dulu itu ya, karena apapun yang pendapat kita itu tidak bisa up gitu ya. Tapi sekarang tuh karena udah era reformasi, siapa saja boleh berpendapat, siapa saja boleh mengkritik dan lain sebagainya. Kalau dulu memang hal yang seperti itunya ketat banget, tidak boleh. Tapi kalau masalah ekonomian rasanya sejahtera gitu. Dan sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu sebetulnya apa sih? Ya mungkin dari segi ekonomi. Oke. Gitu ya. Jadi ya karena mungkin terasa banyak ancaman dan sebagainya, walau alam ya. Tapi saya dulu waktu masih kecil kok itu, cuman pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.